Rekam jejak hingga harta kekayaan Ujang Sutisna, Kepala Kejari Konawe Selatan yang tuntut bebas Guru Supriyani. Sosok Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna, jadi sorotan usai menuntut bebas Guru Supriyani. Jaksa membacakan tuntutan dimulai dengan menuntut bebas Supriyani pada sidang lanjutan di PN Andulo Konawe Selatan, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata Ujang, melansir dari Tribun Sultra. Selain itu, jaksa juga menuntut Supriyani agar bebas dari segala tuntutan dakwaan ke-1 melanggar pasal 60 ayat 1 junto pasal 76 Undang-Undang Kepolisian nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana, ungkapnya. Kedua, sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, ujar JPU. Lantas, seperti apa sosok Ujang Sutisna? Ujang Sutisna SH adalah Kepala Kejaksaan Negeri, Kajari, Konawe Selatan, Konsel. Ujang Sutisna sebelumnya menjabat sebagai koordinator pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Dengan pengalaman selama lebih dari 30 tahun di Kejaksaan, Ujang Sutisna dikenal memiliki pengalaman yang luas dan kompetensi tinggi di bidang penegakan hukum, serta diharapkan dapat melanjutkan dan meningkatkan kinerja Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Ujang lahir di Bandung, tanggal 6 September tahun 1973. Riwayat kedinasan, 1. Kabak Hukum Setda Kabupaten Sumedang tahun 2014 sampai tahun 2020. Status dikaryakan. 2. Jaksa Fungsional Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Agung RI tahun 2020. 3. Koordinator di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah tahun-tahun 2021 sampai tahun 2024. Kekayaan Ujang Sutisna, Kepala Kejari Konawe Selatan yang disorot usai tuntut bebas Guru Supriyani. Selain rekam jejak, harta kekayaan Ujang Sutisna, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna, turut jadi sorotan usai menuntut bebas Guru Supriyani. Diketahui, tuntutan kasus Guru Supriyani dibacakan pada sidang lanjutan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata Ujang sebagai jaksa penuntut umum, JPU, dikutip dari Tribun Sultra. JPU juga menuntut Guru Supriyani bebas dari segala tuntutan dakwaan ke-1 melanggar pasal 60 ayat 1 junto pasal 76 Undang-Undang Kepolisian nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana, ungkapnya. Kedua, sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, ujar JPU. Lantas, berapa harta kekayaan Ujang Sutisna? Melansir dari laman ELHKPN, Ujang Sutisna terakhir melaporkan harta kekayaan pada tanggal 19 Februari tahun 2024. Pelaporan harta kekayaan itu untuk periode 2023. Diketahui bahwa Ujang Sutisna melaporkan harta kekayaan ketika masih menjabat sebagai koordinator pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Berikut rincian harta kekayaan Ujang Sutisna selengkapnya. Tanah dan bangunan 900 juta rupiah. Tanah dan bangunan seluas 103 meter 2/97 m2 di Kap, Kota Tasikmalaya,
hasil sendiri 900 juta rupiah. Alat transportasi dan mesin 23.500.000 rupiah. Motor, Suzuki 70 tahun 1973, hasil sendiri 4.500.000 rupiah. Motor, Vespa P200 XC Spartan tahun 1985, hasil sendiri 14 juta rupiah. Motor, Yamaha V80 tahun 1982, hasil sendiri 5 juta rupiah. Harta bergerak lainnya 17.160.000 rupiah. Surat berharga 0 rupiah. Kas dan setara kas 105.624.500 rupiah. Harta lainnya 0 rupiah. Subtotal 1.046.284.500 rupiah. Hutang 317 juta rupiah. Total harta kekayaan 729.284.500 rupiah. Menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah tentang teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Kidosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sanal SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024 ditandatangani oleh penuntut umum Ujang Sutisna, Bustani Arifin, Nur Galifah Hadina di Andolo 11 November 2024. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa ya, sudah dibacakan tuntutan saudara tadi. Sudah mengerti ya? Serahkan ke penasihat hukum. Bagaimana sikapnya penasihat hukum? Masukkan pembelaan. Iya, akan menunjukkan pembelaan. Butuh berapa hari? Kamis. Siap. Kita tunda hari Kamis ya untuk pembelaan dari penasihat hukum. Kamis malam. 14. Sidang kita tunda sampai hari Kamis tanggal 14 November 2024 dengan agenda pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Sidang ditunda dan ditutup.